Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelum memulai presentasi, saya sedikit ada pantun untuk membuka presentasi hari ini. Adapun pantunnya yaitu dua tiga anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Baik, kita mulai presentasi hari ini. Adapun presentasi hari ini, saya memenuhi tugas ujian tengah semester tahun akademik 2024-2025 dengan mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics dengan dosen pengampu Bapak Bahar Amal MPD. Adapun selanjutnya yaitu profil mahasiswa. Perkenalkan, saya Salsabila Azhara dengan NPM 23106310-839. Baik, kita mulai saja ke materi pertama, yaitu sebuah perusahaan manufaktur bearing sepeda motor memiliki jenis produk A, B, dan C. Ada beberapa perusahaan yang dicatat, yaitu dataset 1 jenis cacat tertinggi, dataset 2 produksi tertinggi, dan dataset 3 yaitu keuntungan tertinggi. Sebelum pengerjaan soal ujian tengah semester dibutuhkan dataset yang sudah disusun secara random. Untuk memperoleh dataset tersebut perlu menginput coding terlebih dahulu. Adapun yang perlu diinput adalah sebagai berikut. Nah, data terlampir ya. Di sini sudah terlihat hasil data yang saya coding. Setelah itu dapat diperoleh dataset dengan menginput digit terakhir NPM mahasiswa. Diperoleh dataset 3 berdasarkan input NPM dengan digit terakhir 9. Lalu pada sel baru dituliskan perintah df.toString.csv, nama file bebas, lalu run program dan simpan. Setelahnya import ke Google Drive, data siap digunakan. Baik, di sini saya sudah menjawab soal dari 7 soal tersebut. Yang pertama, di sini ada berdasarkan dataset 3, berdasarkan dataset yang sudah diperoleh, dataset 3, dan melakukan perhitungan menggunakan kode program. Diperoleh jumlah data sebanyak 365 baris dan 3 kolom. Dapat disimpulkan bahwa ada 365 data yang diambil perusahaan dan terdapat 4 kategori data. Kategori tersebut berupa nomor, waktu, produk, dan keuntungan. Adapun hasil coding yang sudah saya buat terlampir ya. Lalu yang kedua, berdasarkan data set 3 yang diperoleh, diharuskan untuk mencari tanggal berapa dan jenis produk apa dengan jumlah keuntungan tertinggi harian yang dihasilkan. Adapun ini soal yang kedua yang sudah saya buat ya. Nah, setelah menginput kode program ke dalam perhitungan, didapatkan data seperti pada gambar di atas. Data dapat disimpulkan bahwa keuntungan tertinggi harian jatuh pada 2023 0308 dengan keuntungan 997.46 dan jenis produknya C. Lanjut yang ketiga, berdasarkan set data set 3 yang diperoleh diharuskan untuk menghitung dan memvisualisasikan total jumlah keuntungan tertinggi untuk
untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Nah, adapun data yang saya buat, setelah menginput kode program ke dalam perhitungan, didapatkan data dari visualisasi seperti pada gambar di atas. Dapat disimpulkan bahwa total jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk ada pada produk C dengan jumlah 76271.58. Selanjutnya produk A dengan jumlah 66958.21, dan yang terakhir produk B dengan jumlah 64093.09. Adapun analisis yang diperoleh adalah total jumlah keuntungan tertinggi diperoleh dari penjumlahan seluruh keuntungan tertinggi harian selama 365 hari atau sebanyak 365 data. Masing-masing produk memperoleh perbedaan total jumlah keuntungan dikarenakan input data keuntungan tiap produk juga berbeda. Lalu yang keempat, berdasarkan set data set 3 yang diperoleh diharuskan untuk menghitung dan memvisualisasikan rata-rata jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Nah, adapun hasil codingan saya setelah menginput kode program ke dalam perhitungan, didapatkan data dan visualisasi seperti pada gambar di atas. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk ada pada produk C dengan rata-rata 605.330000. Selanjutnya produk B dengan rata 557.331217, dan yang terakhir produk A dengan rata-rata 539.985565. Adapun analisis yang diperoleh adalah urutan hasil perhitungan sebelumnya, yaitu total jumlah keuntungan tertinggi. Memiliki urutan yang akan sama dengan rata-rata jumlah keuntungan tertinggi. Untuk menghitung rata-rata jumlah keuntungan tiap produk adalah total keuntungan tertinggi produk dibagi banyaknya data tiap produk. Lanjut ke nomor 5, yaitu berdasarkan set data set 3 yang diperoleh, diharuskan untuk menghitung standar deviasi dan variasi jumlah keuntungan tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Adapun ini hasil coding yang saya buat. Kemudian setelah menginput kode program ke dalam perhitungan, didapatkan data seperti gambar di atas. Dapat disimpulkan bahwa variasi tertinggi diperoleh untuk produk B dengan nilai 69017.5096280. Lalu diikuti produk C dengan nilai 68591056338. Dan yang terakhir produk A dengan nilai 65725.564802. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi tertinggi adalah produk B dengan nilai 262.711838. Lalu diikuti produk C dengan nilai 261898943, dan yang terakhir produk A dengan nilai 256.369976. Adapun analisis yang diperoleh adalah tingginya nilai standar deviasi terjadi karena titik data jauh dari rata-rata. Ada penyimpanan yang lebih tinggi dalam data tersebut, sedangkan semakin tinggi nilai variasi menandakan semakin lebar atau banyak variasi. Pada data tersebut, setelah mengetahui hal tersebut, dapat disimpulkan kembali bahwasannya produk B memiliki penyimpangan data tertinggi, lalu diikuti produk C, dan penyimpangan data terkecil dialami oleh produk A. Begitu juga dengan variansi, produk A memiliki variansi data tertinggi, lalu diikuti produk C dan terkecil produk A. Selanjutnya di sini nomor 6, berdasarkan set data set 3
yang diperoleh diharuskan untuk menghitung interval rata-rata pada jenis produk dengan rata-rata keuntungan banyak. Adapun data yang saya buat terlampir setelah menginput kode program ke dalam perhitungan, didapatkan data seperti gambar di atas. Untuk data rata-rata, keuntungan terbanyak dialami oleh produk A, sehingga untuk mencari interval rata-rata digunakan data produk A dapat disimpulkan bahwa interval rata-rata keuntungan yang dialami oleh produk A yaitu 494.171.852.062.067 sampai dengan 5855539438260.375. Lanjut ke yang terakhir, jawaban yang terakhir yaitu berdasarkan set dataset 3 yang diperoleh diharuskan untuk membuktikan klaim rata-rata jumlah keuntungan produk A adalah 700. Lalu lakukan uji hipotesis untuk menguji kebenaran klaim tersebut. Adapun data yang saya buat, lalu setelah menginput program ke dalam perhitungan untuk melakukan uji hipotesis terhadap klaim tersebut, didapatkan data seperti gambar yang di atas, lalu diperoleh HO atau hipotesis awal yang menyatakan bahwa rata-rata jumlah keuntungan produk A sama dengan 700, itu ditolak. Disertakan juga dengan nilai T hitungan min 6.950288671997633. Lalu nilai kritis bawah dari tabel yaitu min negatif 1 979280116579683 dan nilai kritis atas dari tabel tersebut yaitu 197900116579685. Nah, adapun link Google Colab yang saya buat terlampir. Baik, sebelum menutup presentasi hari ini, saya juga sedikit ada pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati terdalam, kami tutup presentasi dengan salam. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.